Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini masih melanjutkan membaca hadis yang menjelaskan tentang al-islahu bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Sore ini merupakan hadis terakhir atau keempat yang dinukil oleh Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbas, dan diriwayatkan dari Abil Abbas, bapaknya Abbas, nama panggilannya. Nama aslinya Sahl bin Sa'id As-Sa'idi, itu Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balaghahu, telah sampai pada beliau apa anna Bani Amr bin Auf, sesungguhnya Bani Amr bin Auf, kana bainahum sarrun, di antara mereka telah terjadi sesuatu yang buruk. Artinya ada berita yang sampai ke Rasulullah bahwa Bani Amr bin Auf itu telah terjadi perselisihan di antara mereka. Wa kharaja, maka keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuslihu bainahum, untuk mendamaikan di antara mereka. Begitu Rasulullah mendengar ada pertikaian di antara Bani Amr bin Auf, maka beliau sebagai seorang tokoh yang disegani keluar untuk menemuinya guna mendamaikannya. Fi unasin ma'ahu, ketika itu Rasulullah juga disertai para sahabat. Artinya ada beberapa sahabat yang ikut mendampingi Rasulullah mendamaikan pertikaian di antara Bani Amr. Fahu bisa, maka tertahan sapa Rasulullah SAW. Wahanati sholatu, sementara waktu sholat sudah sangat dekat. Jadi karena sibuknya Rasulullah mendamaikan pertikaian, sampai ketika sudah waktunya sholat, itu Rasulullah belum selesai. Sehingga Rasulullah masih tertahan di tengah-tengah Bani Amr. Faja'a, maka datanglah sapa Bilalun, Bilal sebagai muadzin. Dia mendatangi ila Abi Bakr radhiyallahu anhu, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian Bilal berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khubisa, sungguh beliau telah tertahan. Tertahan artinya waktu ngimami sholat beliau belum datang karena masih sibuk mendamaikan orang yang bertikai. Wahanati sholatu, sementara waktu sholat sudah masuk, sudah waktunya sholat berjamaah didirikan. Fahal laka anta umman nasa, maukah engkau mengimami orang-orang? Itu laporan sahabat Bilal kepada Abu Bakar sebagai sesepuh di antara para sahabat. Qala, Abu Bakar menjawab, na'am, iya, in syi'ta, jika kalian mau. Silahkan, jawaban Abu Bakar kepada Bilal yang meminta agar Abu Bakar menjadi imam sholat. Padahal biasanya yang imami sholat adalah Rasulullah. Fa'aqoma Bilalun, kemudian Bilal beriqomah. Wa taqaddama, dan maju sapa Abu Bakar. Fakabbaro, kemudian takbiratul ihram. Wa kabbaron nasu, dan orang-orang pun juga mengikuti takbiratul ihram. Jadi kemudian Abu Bakar maju dari shaf pertama sehingga posisinya lebih depan daripada shaf-shaf yang lain. Kemudian takbiratul ihram, dan takbiratul ihramnya diikuti oleh
orang-orang yang ada di belakangnya. Artinya sholat jamaah sudah dimulai. Imam Abu Bakar. Wajah dan datanglah sapa Rasulullah SAW yamsi berjalan fi sufufi di sof-sof hatta koma sehingga beliau berdiri fi sofi di sop depan. Di tengah-tengah sholat tiba-tiba Rasulullah datang. Rasulullah langsung berjalan maju menempati sop paling depan di belakang imam. Wa khadhan nasu fit tasfiqi. Begitu melihat Rasulullah datang, itu para jamaah langsung menepukkan tangan, ya. Bukan bertepuk tangan tapi menepukkan tangan. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu la yaltafitu fi sholatihi. Ketika mendengar ada beberapa orang yang menepukkan tangan sebagai isyarah bahwa Rasulullah datang, itu Abu Bakar enggak menoleh. Ya, tidak menoleh. Falamma aksaron nasu fi tasfiqi, ketika yang menepukkan tangan itu semakin banyak, iltafata maka menolehlah si Abu Bakar tadi. Faidzan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW telah ada di belakang Abu Bakar. Fa'asaro ilaihi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah langsung memberikan isyarah kepada Abu Bakar untuk terus ngimami sholat. Ya. Jadi orang-orang menepukkan tangan ngasih tahu kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah datang. Sementara Abu Bakar tidak menoleh. Begitu yang menepukkan tangan semakin banyak, Abu Bakar noleh, ternyata Rasulullah sudah datang. Nah, ketika Abu Bakar melihat Rasulullah, itu Rasulullah sudah ngasih isyarah agar Abu Bakar terus melanjutkan ngimami sholat. Farafa'a Abu Bakrin radhiyallahu yadahu. Kemudian Abu Bakar mengangkat tangannya. Fahamidallah, kemudian memuji Allah. Artinya iktidal, ya. Mengangkat tangan sambil membaca sami Allahu liman hamidah, itu kan berarti waktu iktidal. Waraja'a, dan Abu Bakar kembali al-qahqara, mundur, waro'ahu di belakangnya. Hatta qoma fi sofi, sehingga Abu Bakar gabung ke sof jamaah paling depan. Yang tadinya dia posisinya imam, kemudian dia mundur, ya, setelah iktidal pelan-pelan mundur gabung ke sof pertama. Fataqaddama, kemudian maju sapa Rasulullah SAW fasoli linnasi, kemudian Rasulullah sholat untuk ngimami manusia, artinya melanjutkan. Di sholat jamaahnya itu awalnya imamnya Abu Bakar, di tengah-tengah sholat Rasulullah datang, Abu Bakar mundur, kemudian Rasulullah maju melanjutkan, bukan ngulangi dari awal, ya, melanjutkan sholat jamaah. Falamma faragha, maka tatkala telah selesai sholat, akbala Rasulullah menghadap ala nasi pada jamaah. Faqala, kemudian beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, para jamaah, malakum hina nabakum sayun fi sholati akhadtum fit tasfiqi. Apa yang kalian lakukan ketika ada sesuatu yang menimpa kalian di dalam sholat? Kalian rame-rame menepukkan tangan. Innama tasfiqu lin nisa. Sesungguhnya menepukkan tangan itu aturan buat jamaah perempuan. Ya. Jadi kalau jamaahnya perempuan, kemudian terjadi suatu, misalkan imamnya keliru, maka cara mengingatkannya adalah dengan menepukkan tangan. Bukan tepuk tangan, tapi menepukkan tangan. Apa bedanya? Tasfik itu gini, punggungnya telapak tangan kanan dipukulkan di telapak tangan kiri bagian dalam, jadi begini, ya, bukan begini. Ini cara kaum wanita mengingatkan imam yang keliru. Ya, jadi caranya ini punggung telapak tangan kanan dipukulkan di telapak tangan kiri. Makanya kalau kita sholat jamaah jangan plak-plek. Itu imamnya bingung, ya, apanya yang salah. Padahal itu cara mengingatkan imam, ya, bagi kaum wanita. Man nabahu sayun fi sholati falyaqul subhanallah.
Kemudian Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang di dalam sholatnya terjadi sesuatu, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Itu aturan buat jamaah laki-laki. Ya. Jadi kalau jamaah laki-laki, cara mengingatkan imam yang keliru atau lupa adalah dengan membaca subhanallah. Nah, fa innahu maka sesungguhnya la yasma'uhu, tidaklah mendengarkannya sapa ahadun seorang, hatta yaqulu sehingga mengucapkan subhanallah, kalimat subhanallah, ilal tafata kecuali menoleh. Jadi kalau kita sedang jadi imam, kemudian makmum kita mengucapkan subhanallah, itu imam noleh ke belakang. Tapi yang noleh mukanya saja, jangan ikut dadanya. Ya, yang noleh cukup mukanya saja gini. Kalau dadanya ikut noleh itu bisa batal. Ya, jadi yang noleh cukup kepalanya saja noleh gitu. Nah aturannya, kalau misalkan kelirunya itu dalam gerakan, maka yang membaca subhanallah itu atau yang mengucapkan subhanallah itu sambil memperagakan gerakan yang benar. Misalnya mestinya ini duduk, kok imamnya berdiri, itu makmum baca subhanallah sambil duduk. Jangan bilang subhanallah tapi ikut berdiri, itu imamnya bingung nanti. Ya. Jadi makmum memperagakan gerakan yang benar sambil baca subhanallah. Nah, sehingga imam noleh, oh ternyata harusnya duduk, oh ternyata harusnya berdiri, begitu. Ya, itu aturannya. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma mana'aka, apa yang mencegahmu antusolliya binnas untuk ngimami sholat orang-orang? Hina asrartu ilaika, tatkala aku sudah memberikan isyarah kepadamu untuk terus ngimami sholat. Jadi sebenarnya Rasulullah sudah mengizinkan kepada Abu Bakar untuk melanjutkan ngimami sholat, tapi ternyata Abu Bakar milih mundur, ya, biar Rasulullah yang melanjutkan ngimami sholat. Ketika hal ini ditanyakan, faqala Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar menjawab, makana yang bagi libni Abi Kuhafah, tidaklah seyogyanya bagi anaknya Abi Kuhafah, sebutan untuk marganya Abu Bakar Siddiq itu adalah Abi Kuhafah. Tidak pantas bagi anak cucunya Abi Kuhafah ayusolliya binnas, yang imami sholat baina yadayi Rasulullah SAW, sementara di tengah-tengah mereka masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan Abu Bakar ini adalah dalam rangka menjaga adab, ya, menjaga adab. Sebenarnya Rasulullah sudah mengizinkan Abu Bakar untuk melanjutkan ngimami sholat, tapi Abu Bakar merasa tidak pantas jika dia sebagai Abi Kuhafah kok kemudian ngimami sholat yang di situ makmumnya ada Rasulullah. Maka dalam sejarah, ya, satu-satunya sahabat yang berhasil ngimami sholat yang di dalamnya ada Rasulullah itu cuma satu, yaitu Abdurrahman bin Auf. Ya, Abu Bakar aja gagal, ya, karena menjaga adab. Kalau Abdurrahman bin Auf itu kasusnya mirip, ketika sedang dalam perjalanan menjelang sholat jamaah, Rasulullah malah ada hajat ke belakang dan kebetulan tempatnya jauh, sehingga khawatir waktu sholatnya sudah habis, maka sahabat yang lain iqomat, kemudian Abdurrahman bin Auf imami. Di tengah-tengah imami sholat Rasulullah datang, orang-orang sudah ngasih tahu kepada Abdurrahman, tapi Abdurrahman terus ngimami sampai sholatnya selesai. Ketika ditanya, mengapa kau terus ngimami sholat? Kata Abdurrahman bin Auf, kapan lagi aku bisa ngimami Rasulullah? Ya, kapan lagi aku bisa ngimami Rasulullah kalau tidak saat ini? Maka dalam sejarah satu-satunya sahabat Nabi yang pernah ngimami sholat Rasulullah itu hanya Abdurrahman bin Auf. Sementara Abu Bakar gagal. Ya, Abu Bakar gagal karena lebih mengedepankan adab. Nah, hadis ini selain menjelaskan tata cara mengingatkan imam dalam sholat berjamaah, ya, pertama, jika imam di tengah-tengah sholat itu batal sholatnya atau batal wudhunya, maka bisa digantikan oleh orang yang ada di belakangnya. Maka
tata tertibnya orang yang berdiri di belakang imam itu orang-orang yang sewaktu-waktu bisa jadi imam. Untuk jaga-jaga kalau di tengah sholat imamnya batal. Dan langsung melanjutkan, tidak ngulang dari awal. Yang kedua yang terkait dengan bab ini bahwa kenapa Rasulullah sampai terlambat datang ke tempat sholat jamaah? Gara-gara mendamaikan orang yang bertikai. Demikian mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.